Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang memuliakan Allah, kita pada saat yang sangat mulia ini akan membahas sebuah hadis yang sering menjadi permasalahan di tengah masyarakat, yaitu hadis mengenai bid'ah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Muslim, "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hendaklah kamu menjauhi muhdatsat. Apa arti muhdatsat? Sesuatu yang baru. Umur, perkara-perkara. Umur di sini tidak semua perkara-perkara yang baik dunia atau akhirat, tidak. Tapi ini hanyalah masalah keagamaan. Berikutnya beliau mengatakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang muhdatsah, yang baru dalam persoalan agama adalah bid'ah. Di dalam riwayat Imam Tirmizi menyebutkan tambahannya bahwa Nabi SAW bersabda, sungguhnya setiap muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu finnar, masuk neraka. Hadis ini berarti diriwayatkan oleh dua orang imam, yang pertama Imam Muslim, yang kedua Imam Bukhari. Sahabat muslim dimuliakan Allah, pertanyaannya, apakah benar setiap yang baru itu bid'ah? Maka coba kita lihat hadis Imam Muslim yang lain. Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa rad." Siapa yang membuat sesuatu hal yang baru, fi amrina haza, dalam urusan agama kami ini, ma laysa minhu, yang bukan berkaitan dengannya, laisa bukan, tidak, minhu darinya agama, darinya urusan agama ini, maksudnya bukan dari kitab, sunnah, ijma', qiyas dan lainnya, fahuwa rad, maka itu tertolak, batil. Sahabat yang memuliakan Allah, ternyata beberapa orang memahami hadis ini dengan cara yang beragam. Yang pertama, ada yang memahami kata kullu, setiap. Kata kul berarti setiap, semua, berarti umum. Lafaz kul berarti umum. Maksudnya apa? Semua perkara baru dalam hal agama berarti bid'ah. Bid'ah itu sesat, masuk neraka. Dan ini ternyata pemahaman yang membuat sebagian orang resah. Apakah ini benar? Coba kita lihat para imam-imam kita dalam menjelaskan hadis ini. Pertama, penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Muslim, syarah sahih hadis Muslim. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dari hadis sahih Muslim mengatakan bahwa kata kul di situ adalah am, bersifat maksus, amul maksus. Apa arti am? Am itu umum, maksus itu khusus. Maksudnya adalah semua yang baru dalam hal agama dan tidak ada dalilnya, berarti itu adalah bid'ah. Sebaliknya, jika dia baru tapi ada dasarnya dalam agama, maka dia tidak bid'ah. Sebagai contoh, di masa Nabi orang tidak membaca Al-Quran dengan mushaf. Di masa Nabi orang tidak sekolah. Tapi hari ini kita buat sekolah. Sekolah itu berarti bid'ah. Apakah ini termasuk bid'ah yang sesat? Apakah semua orang yang kuliah, sekolah itu tersesat dan kita katakan finnar, masuk neraka? Nah, ternyata segala sesuatu yang baik dan baru diadakan zaman ini, jika diteliti, ini perkataan Imam Subki, maka dia ada dalilnya. Dalam istilah lain, Imam Subki menyebutnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Namun ternyata ada imam yang kedua yang akan kita jelaskan di sini, Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada bid'ah itu yang hasanah. Tidak ada bid'ah itu yang baik. Semua bid'ah itu sayyi'ah, buruk, dolalah, menyesatkan, finnar, menyebabkan orang masuk neraka. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan semua yang bid'ah itu membuat orang terjebak masuk neraka. Kullu bid'ah itu sayyi'ah. Semua bid'ah itu buruk dan menyesatkan. Namun ada yang unik dari Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ada yang disebut dengan bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah berarti bid'ah secara bahasa. Kalau dilihat dia bid'ah, tapi ketika kita kaji ternyata tidak bid'ah. Contohnya ketika Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua, membuat tradisi
sholat tarawih berjamaah tidak pernah ada zaman Nabi, lalu Umar mengatakan ni'matil bid'atu hazi, ini bid'ah yang paling nikmat, paling bagus. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ini disebut dengan bid'ah lughawiyah, bid'ah yang secara bahasa. Adapun yang haram adalah bid'ah diniyah, bid'ah keagamaan. Artinya apa? Baik Imam Nawawi, Imam Subuki, ataupun Imam Ibnu Taimiyah sebenarnya sepakat jika ada perkara baru tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil yang lain, maka dia tidak termasuk bid'ah yang menyesatkannya. Oleh karena itu, kita jangan terburu-buru mengatakan sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini sunnah. Semoga kita memahami hakikat bid'ah dengan sebaik-baiknya. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, mari kita berhati-hati untuk tidak terjebak pada bid'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.